Oh, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati dan mengingatkan kita di hari-hari ini, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat dan singkat bagi kita. Sebab itu mari kita pergunakan waktu yang ada dan kita harus hargai waktu yang Tuhan berikan, bahkan hidup kita, waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati, di mana firman Tuhan mengingatkan kita. Ini kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, di mana kita boleh melihat latar belakangnya. Rasul Paulus adalah dia adalah pribadi yang sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan, bahkan Tuhan sendiri dia benci, sehingga pada saat itu Tuhan memulihkan hidupnya. Dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia menuliskan kitab ini kepada jemaat yang ada di rumah. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allahku menasihati, dia menasihati jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, supaya mempergunakan hidup itu sebagai persembahan, memperhatikan hidup ini sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah yang Tuhan cari, kita mempersembahkan hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita? Karena hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Itu sebabnya kita harus hargai. Hidup kita ini kita pakai untuk persembahan, menjadi satu persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kadang-kala kita berpikir, susah sekali ya untuk hidup kudus, susah sekali untuk membawa hidup ini kepada Tuhan. Kadang-kala iblis itu menaburkan hal-hal di pikiran kita untuk menghalangi kita untuk menikmati, mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, sehingga kita tidak bisa membawa hidup kita ini untuk dekat kepada Tuhan. Kadang-kala untuk beribadah pun, hari Minggu pun susah datang ke gereja. Untuk berdoa pun susah, ya. Nah, iblis kadang-kala tidak senang melihat kita untuk membawa hidup kita ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus berusaha, ya, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dan saat ini juga Tuhan mengingatkan kita umat Tuhan di akhir zaman ini, agar kita berusaha untuk melihat, menerima dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau demi kemurahan Allah, ya Rasul Paulus menasihatkan supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan. Mungkin hidup-hidup kita dahulu kalanya, waktu-waktu yang sudah lalu, kita mempersembahkan hidup kita ini untuk kesenangan-kesenangan dunia. Ya, kita hidup berfoya dengan waktu-waktu yang ada. Kita suka ke tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Kita suka dugem, mungkin kita suka berfoya dengan waktu senang-senang dengan kehidupan duniawi. Tapi Tuhan mau kita di hari-hari, mari kita bawa hidup kita ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, tentunya kalau kita mau hidup kudus, tidak bisa kudus sendiri, saudaraku, ya. Kita harus datang kepada Tuhan. Meskipun kehidupan kita ini penuh dengan dosa, tantangan, penuh dengan noda-noda kejahatan, dosa-dosa, ya. Tapi ketika kita menghampiri dan datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan, dan Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Bahkan firman Tuhan katakan dosa kita semerah, ya, kermisi diputihkan seperti salju. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan supaya dosa kita diputihkan seperti salju? Kita aja tidak mau datang sama Tuhan, bawa hidup kita ini sama Tuhan. Ibadah aja tidak mau ke gereja. Kadangkala cukup saya di rumah dengar firman Tuhan, tapi perlu kita datang kepada Tuhan. Perlu kita bersekutu bersama-sama, membawa hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Ya, tubuh kita ini terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh kita ini harus kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan supaya manusia roh kita ini juga hidup di dalam
pimpinan kuasa Tuhan ya. Tubuh, jiwa dan roh kita harus bawa hidup kita. Jiwa kita ini perlu Tuhan ya. Karena dalam jiwa ini ada perasaan, ada keinginan, kita bawa kepada Tuhan agar kehidupan kita ini selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan juga rindu kepada kita untuk menyembah Dia. Masa kita tidak rindu kepada Sang Pencipta kita untuk datang membawa hidup kita ini menjadi satu persembahan. Nah, untuk hidup yang kudus ini kita tidak bisa langsung kudus. Kita datang kepada Tuhan, kita terus merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita datang menghampiri hadirat-Nya. Kekudusan itu akan ada, akan nyata dalam hidup saya dan saudara. Siapa di muka bumi ini merasa dirinya benar? Tidak ada. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma ini, tidak ada seorang pun manusia itu tidak berdosa, semua berdosa. Ya, kita manusia di muka bumi ini berdosa. Siapapun, ya, ingat nggak kalau waktu khotbahnya tokoh agama yang ada 5 dihadirkan di Kabupaten Malinau ya, nyatakan bahwa tidak ada. Ustadz juga berkata demikian ya, bahwa di muka bumi ini tidak ada manusia yang benar, semua berdosa. Tetapi bagaimana kita membawa diri kita untuk menjadi pribadi, menjadi hidup yang dipersembahkan menjadi kudus. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan sehingga hidup kita dikuduskan. Hari lepas hari kita dipulihkan, hari lepas hari kita dilatih untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mungkin dulunya cara kita berbicara tidak baik, tingkah laku, perbuatan dan pola pikir kita tidak baik. Ketika kita datang membawa hidup kita sebagai persembahan dan berkenan di hadapan Tuhan, kenapa? Semuanya mau dipulihkan. Itulah maksud dari firman Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan, menjadi berkenan, menjadi layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa layak? Ya kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Dia, kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita, yang sanggup menyembuhkan kita dari segala ikatan-ikatan sakit penyakit, bahkan melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Sehingga kita menjadi kudus dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita anggap dunia ini adalah kekal. Ya ingat saudaraku ya, setiap pribadi yang tidak pernah yakin bahwa pulangnya nanti ketika dia pulang mati, dia anggap tidak ada penghakiman di sana. Ingat, dia tidak pernah baca Alkitab itu. Ketika kamu tahu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kamu takut mati. Karena apa? Penghakiman akan ada. Nah, untuk itu mengapa kita harus ragu untuk membawa hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita ragu membawa hidup kita datang kepada Tuhan? Kita menganggap itu satu hal yang sangat sangat remeh gitu. Kita menganggap itu hal yang tidak penting bagi saya dan saudara. Tapi ingat ya saudaraku, dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita membawa diri kita kepada Tuhan ketika kita belum dekat dengan Dia? Surga dan neraka itu nyata. Kalau tidak percaya, bacalah Alkitab. Ya, semua tokoh agama juga menyatakan itu bahwa surga dan neraka itu nyata. Tapi ketika pribadi setiap orang yang tidak percaya bahwa ada penghakiman ketika setelah mati, bahwa dia tidak tahu ada dan tidak pernah membaca Alkitab. Dia tidak pernah tahu kebenaran yang sebenarnya. Jangan kita menjadi pribadi yang beragama tetapi tidak mengerti kebenaran. Tapi mari kita menjadi orang yang beragama tetapi kita juga mengerti kebenaran yang benar-benar menuntun saya dan saudara. Ya, mengapa saya diingatkan untuk menyampaikan firman ini? Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita agar hidup kita itu dibawa kepada Tuhan. Jangan kita anggap remeh setiap firman-firman yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Karena apa? Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan kasih kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbenah diri. Nah, ketika kemurahan itu sudah diambil, jangan, karena penyesalan tidak ada lagi. Karena waktu ketika kita mati tidak bisa lagi artinya kita menyogok Tuhan. Mungkin hakim dunia bisa disogok, ya. Hakim dunia bisa disogok, dibayar supaya tidak menvoniskan kita untuk masuk penjara. Tetapi ketika hakim yang adil mengadili kita, tidak akan dapat kita minta ampun dan sebagainya, karena sudah habis waktunya.
Nah, ketika firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara lewat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, penginjil-penginjil ya, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, untuk suruh bertobat itu. Karena Tuhan yang mengingatkan. Kadangkala kita cuek, kadangkala kita tidak mau terima, kita anggap itu remeh dan kita anggap itu tidak penting. Kita malah menertawakan. Ya, mari di hari-hari ini kita mau menerima setiap firman yang mengingatkan kita di hari-hari ini, agar hidup kita dipulihkan, agar hidup kita boleh datang kepada Tuhan. Ketika kita mau terima firman Tuhan, maka kita sedang mengizinkan Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Ya, tapi ketika kita masih menolak firman yang terus mengingat, menegur, menasihati kita belum mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tapi mari jangan keraskan hatimu, karena kita tahu iblis tidak senang ya kita datang kepada Tuhan. Berbagai macam cara dia ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi mari setiap firman yang datang, kita boleh lihat di firman Tuhan di YouTube di hari-hari ini. Begitu gencarnya firman Tuhan datang terus menerus, mengingatkan anak-anak Tuhan, mengingatkan hamba-hamba Tuhan, mengingatkan kita semua, agar hidup kita ini terus kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sehingga hidup kita ini menjadi kudus. Kita tidak akan bisa kudus tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa benar kalau kita tidak dekat kepada sumber kebenaran itu. Karena firman Tuhan katakan, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu sebabnya ketika kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita bawa hidup kita ini, kita hargai Sang Pencipta kita. Kita bawa di kaki Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang membutuhkan Engkau. Tuhan akan melawati saya dan saudara. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan setiap firman yang mengingatkan saya dan saudara. Maka hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa kudus tanpa kita menghampiri hadiratnya. Hari lepas hari kita akan diubah. Ya, saya pribadi mengalami itu. Ya, perubahan terus terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, perubahan terjadi ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup kita semakin dipulihkan, hidup kita semakin dikuduskan, dan hidup kita semakin dijamah dan dilawati oleh Tuhan. Bahkan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan di hari-hari ini disampaikan terus dan diingatkan kepada setiap kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia. Jika kita masih belum mau beribadah, mari bangkitkan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tetaplah setia sampai akhir hidup. Sampai kapan Tuhan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan biarkan dosa itu terus ada dalam hidup saya dan saudara. Kita terus belajar hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, dengan kita menjaga hidup kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita. Sebab itulah yang menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.